Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ada dua hal yang butuh kami sampaikan. Pertama, pimpinan tertinggi itu bahasanya. Saya tidak masuk bahasanya tertinggi. Mohon kita berdoa bareng-bareng ya terkait dengan apa itu Pak? Kapalnya. Iya, kapalnya ini kan biar bisa berlayar atau gimana Pak? Aku keren dong. Bisa naik gitu. Oh bisa naik. Oh jadi dia di laut, di jalan ini naik dulu Pak? Karena sudah lama gitu. Oh gitu. Iya. Caranya ya, dungo ya. Iya, nggak ada cara kecuali satu. Nah ini mungkin kita ingin bahas tema ini. Saya undur tadi Pak Masrur minta pembahasan Ramadan gitu kan. Cuma mau bahas Ramadan ternyata ada SMS kedua gitu kan. Jadi kayaknya bagusnya itu bahas tentang kapal ya, tentang perkapalan ya. Tentang perkapalan itu ya. Jadi gini, masalah perkapalan ini bisa naik ke atas atau tidak bisa naik ke atas atau bisa naik ke atas. Itu bukan kuasa kita kan. Itu kuasa Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Itu kuasanya Allah. Nah, maka cara bisa naik ke atas ada beberapa tahapan. Tahapan pertama harus artiqatu billah, percaya dulu sama Allah. Kalau Allah itu bisa menolong kita untuk bisa menaikkan perahu. Nah, siapa yang akan percaya itu coba? Semua pasukannya atau pemilik ownernya atau sobo jenenge ya? Pak Lukman Hakim atau sobo ya? Nah, di sini ada yang diprioritaskan, ada yang diutamakan. Yang diutamakan otomatis ya pemilik perusahaan. Itu yang paling utama. Jadi dia harus ada beberapa cara. Yang pertama tadi percaya bahwasanya Allah lah yang bisa. Harus ada penghadiran keyakinan bahwasanya Allah itu akan ngasih solusi. Allah akan solusi. Ini harus dihadirkan. Cara yang kedua, ya pihak ownernya ini ya banyak bersedekah. Ya, karena sedekah itu tudfa'u bil bala, bisa memadamkan murkanya Allah dan bisa melancarkan rezeki. Maka nggak ada masalah ngasih setiap minggu makan terus kepada jamaah ngaji, nggak apa-apa. Itu satu wasilah untuk supaya dimudahkan. Karena dengan memudahkan, menyenangkan hati orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi ada fase yang harus dilalui. Nah, ada Pak Lukman ini bisa disampaikan ke Pak Lukmannya ya. Ini cara kedua, harus banyak-banyak sedekah. Nah, kalau orang yang semasjid semuanya ini sama-sama masuk ke fase pertama, yaitu percaya kepada Allah, bahwasanya Allah punya kuasa
untuk bisa menyelesaikan masalah ini, maka akan selesai, selesai urusan itu. Nggak ada Pak kata Allah susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aturan main ya. Coba kita renungkan sebuah masalah besar terjadi pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pas kapan itu coba? Dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Dikejar Pak. Sampai-sampai apa jenenge? Murid-murid kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrokun. Wahai Nabi Musa, iki piye? Kita itu udah pasti kecekel iki. Piye iki mau lari kemana-mana nggak bisa kan? Tapi kan kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku Rabbku akan ngasih jalan keluar. Berarti kan di sini antara Nabi Musa sama pengikutnya beda kekuatan keimanannya. Nah, kayak dewe-dewe gini lho Pak. Ono masalah saiki wae wis buntu. Ini wis mati wae. Ngono kan gitu kan. Gayane dhewe kan ngono to, imane dhewe ku wah iki mati wae. Padahal innama ya rabbi sayahdini. Aku punya Allah. Kita tuh punya Allah gitu kan. Dan Allah akan ngasih petunjuk kepadaku. Allah akan ngasih solusi kepadaku. Tak lama kemudian ada nggak solusi untuk Nabi Musa alaihissalam? Ada kan solusinya kan? Ya. Ada. Disuruh melemparkan. Nah ingat ya, ketika Nabi Musa disuruh lari, Allah nggak ngasih janji apa-apa loh ya. Allah nggak ngasih janji apa-apa kepada Nabi Musa. Nabi Musa hanya ikut perintahnya aja, lari-lari. Beda dengan kasusnya kalau wis to mlayu wong, kok aku yang sing menolong kamu, ono masalah opo iki tongkat wis gewenen opo jenenge arene nyeblek mana-mana wis gampang. Enggak ada kata-kata itu, Pak. Enggak ono. Nabi Musa hanya yakin sama Allah. Aku ini akan dibantu oleh Allah. Nah, kalau bahasa kita kan Pak Nurul kan bahasa gini. Ini bahasa kesayaan, Ustaz. Apa sih duit? Ya, jadi kan duit itu ya sing ngono wae jare. Urip iku pengpisah. Duit itu harus dibagikan ke orang. Anu kan bahasanya Pak Nurul kan gitu. Nah, kalau itu bisa bagus sampaikan ya Allah. Aku kerja iki ora kanggone aku gitu kan. Kanggone wong liya juga. Kamu bersedekah juga. Ya wis aku di jalanmu ya Allah kan ngono percaya kan. Maka pasti akan ada solusi jalan keluar. Yang penting yakin gitu kan. Yang penting yakin. Kalau nggak yakin Pak Kaiso, yakin Pak. Makanya inna ma'i ya rabbi sayadi. Langsung selesai. Nah, berarti harus ada kepercayaan Pak di situ. Contoh kedua, tak kasih contoh lagi Pak. Anu punya fakta gitu kan. Bukan masa kita ngomong kan, fakta. Coba jenengan ingat gak Nabi Ibrahim Pak ngeletakkan istrinya sama anaknya di mana? Di lembah yang tidak ada tanaman, orang ono ngombe, orang ono banyu, orang yang mau bertempat tinggal di situ Pak. Mek ijen, bayangkan ijen dengan anak yang baru lahiran, ijen kalau anak baru lahiran, jenengan berpikir coba kira-kira mek 10 dino ngono piye Pak nasibe Pak? Ya ora ono tempat tinggal, wis pokoke enak ini ibaratkan ngono terdampar lah, wis pokoke awakmu ndek kene wis nak kene ngono tok wae Pak. Coba jenengan renungkan itu Pak.
ketika, dan itu pun Nabi Ibrahim berendekek itu langsung pergi. Falam mangsarafa Ibrahim, tatkala Ibrahim itu berpaling dari istrinya, faqalat, si Hajar itu Pak menahannya dulu, lalu ditanya, Allahu amaraka bihadza wa Ibrahim, apakah memang ini perintahi Allah kepada kamu gitu Pak ya? Apa ini perintahi Allah kepada kamu atau ini pendapat kamu saja gitu kan? Dari Ibrahim, Allahu amarani bihadza, Allah yang memerintahkan aku kepada ini. Bayangkan juga, bayangkan, itu perintahi Allah loh. Terus apa kata istrinya? Idzan, kalau begitu, lan yudayyi'akallahu, lan yudayyi'anallahu, Allah gak bakal menyia-nyiakan kita. Pasti ada solusi. Bayangkan Pak, keyakinan si Hajar. Bayangkan Hajar seorang wanita Pak. Terus kalau anaknya nangis piye, terus mangane piye, bayangkan coba ya. Iso bayangkan, itu di tanah padang pasir Pak. Monggo urip nang Indonesia ngono ya sik gampang lah kan. Sik iso mikir banyu gampang, mari ngono nanam singkong sik iso urip. Iki padang pasir Pak. Jangan gak iso bayangkan piye padang pasir. Terus cari air gak gampang. Pas kami hidup di Yaman itu kan, bertahun-tahun di situ itu kan, itu berbeda kan. Nggak semua rumah itu ada airnya Pak. Dan air itu kan kalau ngebor itu beratus-ratus meter, soalnya kan padang pasir terus gunung. Bicaranya bayangkan, gak kebayang Pak. Terus piye? Ini seorang wanita loh ini, gocah cilik. Tapi karena percaya kepada Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan aku. Selesai Pak urusannya. Maka pas nangis Ismail kan, karena haus, terus sang bunda melihat anaknya nangis, ya nggak bakal tega. Maka dia lari Safa dan Marwah. Dia banyu Pak. Maka syariat melayu ke Safa Marwah itu karena cari air. Bayangkan ping pitu Pak stres. Wis piye gitu nek nangis kayak gini Pak. Tapi dia yakin Allah itu gak bakal menyia-nyiakan. Maka muncullah air Zam-Zam itu. Lalu dia minum, lha iku ngombe banyu tok ngono ae. Ya wareg Pak, gak ono apa-apa lho iku. Banyu Zam-Zam diombe bendino, gak usah mangan, gak usah mangan sego gak. Ya ngombe iku tok wae bertahun-tahun. Ya gede lho. Lho, itulah kekuatan kepercayaan kepada Allah itu membuahkan sebuah solusi. Nah kalau kita gak percaya kepada Allah ya sing ngono wae gitu kan. Sing ngono wae. Jadi harus dari diri kita. Solusi itu harus dirimu percaya karo sing gawe urip, ngono lho. Nah kalau orang percaya ya piye mudeng ora percaya kan. Contoh ketiga Pak, Ibrahim alaihissalatu wassalam perintah menyembelih anak. Gak mumet Pak, seorang ayah lama gak punya anak, terus dikai anak, seneng kayak masa-masa senengnya loh Pak ya, dikongkon menyembelih, wis gak masuk itu Pak. Tapi apa yang terjadi? Ibrahim loh anak-anak gini, ini perintahin Allah, dan pasti ada solusi. Wis ngono tok keyakinannya Pak, pasti ada solusi. Apa tadi? Solusi yang ada. Ibrahim Ismail selamat, yang disembelih apa? Domba. Itu kepercayaan Pak. Contoh lagi, Ummu Musa, ibunya Nabi Musa, ketika Fir'aun woro-woro karena dapat
bisikan dari tukang sihir-sihirnya itu akan ada orang yang menggulingkan kekuasaannya Firaun, dan itu anak laki-laki. Bermono Pak, semua bayi laki-laki patah di kabeh. Patah di kabeh, bayangkan. Terus coba waktu itu Nabi Musa masih kecil, bingung ibu ya Pak, bingung sang ibu. Iki apaan lagi? Dia nggak mau anaknya dibunuh. Terus piye carane? Coba piye carane? Mumet kan Pak? Mumet. Allah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, an alqihi fil yam, lempar aja di laut. Terus tapi dari Allah, inna raduka, radu ya, kami akan kembalikan kamu. Jadi lempar aja ke laut, pasti kami akan kembalikan kamu. Allah janji Pak, lempar aja ke laut, nanti itu lewat bisikan loh Pak, lewat bisikan ilham. Allah langsung mengilhamkan ke dalam hatinya. Nah ini kan iso bisikan iblis apa toko Allah kan masih belum apa ini kan namanya bisikan Mbak. Ilham itu gak lewat malaikat, itu gak lewat malaikat, langsung Pak Allah ilhamkan ke hati, ke kalbunya si ibunya Nabi Musa, dengan bahasa tak kembalikan nantinya. Tuh, terus piye Pak? Jarene Musa, iki Allah, yakin Allah yang mengilhamkan kepadaku, jalankan Pak. Terus selamat kan Nabi Musa, selamat. Terus dikembalikan oleh Allah, dia yang menyusui Nabi Musa. Seluruh para ibu-ibu itu disuruh menyusui Nabi Musa, nggak mau Nabi Musa. Nah bar ibu kok sulit gelem wae, berarti oh sesuai janjinya. Jadi beberapa contoh tadi Pak bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Sebenarnya masalah kamu itu apapun bentuk masalahnya, itu adalah tahapan Anda itu diuji. Tinggal awakmu itu gelem gak dengan Allah, percaya enggak dengan Allah. Itu aja sebenarnya masalahnya. Ya sebenarnya ini aja masalahnya. Tunggu berapa ya? Wes, saya nulis buku tentang ini Pak, tebal begini. Buku itu saya kasih judul Qawaid fi Tuma'ninatil Qalbi, rumusan penenang hati, ya itu rumusan. Buku setebal itu adalah sebenarnya itu adalah berkaitan dengan kehidupanku yang setiap saat pasti ada masalah. Dari masalah pesantren, masalah ini, masalah ini, maka tertorehlah sebuah tulisan tentang itu. Maka ini juga pas terakhir kemarin saya di Jakarta itu Pak, masalah itu banyak, itu numpuk. Saya harus berbuat apa ini? Itu gelisah saya Pak. Saya gelisah, terus saya mikir, saya baca ayat, kenapa aku gelisah? Kan ini nama ya Rabbi saya dini. Maka saya coba cari kalamnya ulama, kalamnya apa? Alhamdulillah ada aja solusinya. Jadi sebenarnya letaknya antara kamu dengan Allah saja, gimana gitu Pak. Ada beberapa kemarin WA ke anak dari Lintek juga, Ustadz saya punya masalah terlarat gitu kan. Semua masalah, semua orang punya masalah, gak ada orang gak punya masalah. Tinggal Anda dengan Allahnya gimana. Masalah itu bukan sebagai tanda Allah itu benci sama kamu, bukan. Masalah itu Allah berikan bukan berarti Allah itu gak cinta sama kamu, bukan. Karena ujian itu bisa jadi adalah Allah itu ingin mendatangkan kebaikan pada diri kamu, tapi harus melalui tes dulu.
tes itu lalu kamu tobat, dosa kamu itu bisa terhapus dengan musibah-musibah tadi, maka layaklah Anda itu mendapatkan kebaikan ini. Nah, ketika orang tuh ingin mendapatkan kebaikan itu butuh kelayakan dulu, tes kelayakan dulu. Kayak orang mau bantu apa itu kan tes kelayakan sih lah itu kan. Kayak antum pengen apa jenis jadi apalah, ada tes kelayakan Pak. Nah Allah ketika ingin memberikan kebaikan itu juga ada tes kelayakan, tes kelayakan. Nah ini mungkin ujiannya dites kelayakan sih berapa bulan itu berapa bulan. Nah wes sabar, wes dari ngono banyak sedekah, banyak dungo, banyak kembali ke Allah. Ya wes lah berarti tinggal jalannya sebentar lagi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tes kelayakan dulu, kita itu tes. Enggak semua musibah itu berakibat itu Pak. Contoh kayak ahli kedokteran itu bicara begini, panas Pak, panas itu kan penyakit. Tapi dengan sebab panas itu Allah akan datangkan kesehatan yang bagus setelah adanya panas itu. Nah dengan panas itu juga bisa menghilangkan toksin-toksin yang tidak baik. Jadi diiringi adanya kebaikan setelah adanya ujian panas itu gitu loh. Jadi gak mesti ujian itu berakibat jadi tukar. Makanya tinggal saya sampaikan, tinggal ownernya dan yang ngurusinya dan jenengan semuanya yakinlah ke Allah. Allah itu maha pemberi solusi Pak. Jangan pakai otak kiri. Kalau jangan pakai otak kiri ya nggak mungkin ombak boyong ngono bicara. Itu jangan pakai otak kiri. Itu jangan pakai otak kiri. Nah kalau otak kiri pasti lemah jenengan. Karena kemampuan otak kiri itu seberapa kemampuannya? Ini harus dipatahkan. Jangan pakai otak kiri, keliru. Harus kita percayakan ke Allah. Percaya kepada Allah akan ada solusinya. Nah bicaranya ya mendekat ke Allah. Mendekat ke Allah. Ya dungo, ya banyak sedekah. Ya tadi insya Allah lah sampaikan ke Pak Lukmannya dan Pak Nurulnya ini dari Ustadz ngono ya. Ya ben ngaji Rebu iku ya apa jenenge mangan ngono ae lho, gampang to. Mangan bar mangan wis ndonga bareng-bareng ngono ae ya. Wis semoga dimudahkan. Lho kok pangan lho. Pangan itu sedekah. Senggarai wong seneng. Dengan garai wong seneng itu lalu mereka doain kita kemudahan untuk kita. Loh, jangan diremehkan masalah makan ya. Makan itu Pak, memberi makan orang itu Pak, itu luar biasa efek sampingnya Pak. Walaupun hanya angka berapa sih kalau kita makan soto itu paling angka berapa ya? 15.000 ya? 10 ya? Iya tuh. Kan 12 kan? 15 tuh akeh dagingnya loh kamu itu piye. Paling gak 15 lah. 15 loh Pak, 15.000. Iku wis seneng Pak. Mari ngono dongane luar biasa. Iku angka 15.000 kali berapa sih bagi PT? Kecil-kecil. Tapi apa namanya kehebatan sedekah ngasih makan itu luar biasa. Itu adalah salah satu jalan. Tapi harus dihadirkan. Ownernya itu menghadirkan. Mek orang kok yang ngurutong enggak menghadirkan. Bertawasul ya Allah, aku ngasih ini. Ya aku mohon, maksudnya berdoa kepada Allah dengan bertawasul amal solehnya, mudahkanlah untuk bisa itu. Gitu loh. Aman toh Pak? Ya daripada ke yang lain dengan ke jeneng-jenengan toh Pak? Iya toh? Ya iya no. Siapa yang lebih layak untuk disodakoi? Ya jenengan-jenengan lah, ngapain orang lain? Hah? Oh? Lah iya, lu aman, lu berhak, enggak wong liya gak. Aman, Pak. Itu loh, sempetin doain tulus, Pak. Engko dungane ora tulus blas ngono piye. Dungane sing tulus, sing tenang ngono kan. Insyaallah lah. Ustaz, mosok 15.000 kok apa jenengan niku, apa jenenge ora apa?
Tenang wae lah, Allah Maha tahu, gampang. Ku naik. Naik apa itu? Naik kapal ya? Naik kapal ya? Taib. Sebuah cerita di sebelum Bukhari, Pak. Cerita ini Masya Allah luar biasa. Jadi ada seseorang yang dia butuh duit, terus utang 1000 dinar. 1000 dinar itu sak dinari paling enggak 4 juta 300. Kali ini saya biro ibu. Sakeh lah, wis pusing lah ngitungnya. Duitnya wong lapor dihitung Mbak ya. Wis pokoknya sakeh lah dikasih kan. Terus kemudian ini salah satu dari mereka ngomong begini. Terus sopo jadi saksi nih. Loh aku lu utang dengan uang sekian. Itu saksi ini piye? Saksi ini sopo? Terus siapa penanggung jawabnya? Jawabannya gampang Pak. Aku nggak butuh uang sebagai saksi dan aku nggak butuh uang sebagai penanggung jawab. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Cukup kanggone aku Allah sebagai saksi dan cukup bagiku Allah sebagai penanggung jawab. Percaya karo Allah Pak. Tok paling Mbak dia ngasih ngutangi Pak. Jenengan iki dan dia nggak kenal siapa dia Pak. Ini orang asing Pak. Orang asing utang, terus saksi nggak ada, penanggung jawabnya nggak ada. Cukup hanya Allah sebagai saksi dan penanggung jawab. Saya yakin Pak jenengan nggak bakal ngutangi Pak. Samu nopo 200.000 saya mikir, sopo awakmu utang 200.000? Gak bakal, gak bakal. Bayangkan Pak, diutangi Pak, cukup Allah sebagai saksi dan penanggung jawab. Lah kemudian si laki-laki bilang, saya akan bayar di sekian hari, izinkan saya pergi ke tempat sana dan itu melewati lautan Pak. Jadi uang ini dipakai ke kampungnya dan antara kampungnya ini dengan itu lautan menjadi apa? Pemisah Pak. Jadi Masya Allah Pak. Hari penyahuran Pak, hari penyahuran bayangkan. Itu kapal yang ditunggu-tunggu Pak, itu ninggalin dia bayangkan. Dan kapal satu nggak ada, kecuali hanya kapal satu ini toh. Berarti kalau nunggu kapal ini berarti saulan berapa bulan lagi baru ada kapal itu Pak. Bayangkan itu coba. Mungkin jenengan sengutang ya wis apa-apa wis melayu wae ya. Gak Pak, karena Allah jadi saksi ini orang ngono Pak. Apa yang dilakukan coba? Ya Allah, aku utang dan aku harus bayar. Kapal nggak ada, bayangkan sih. Terus dia ngambil kayu Pak, Kayu ini dilobangi, duit segitu banyaknya dimasukkan di kayu itu. Mari ngono dikai tulisan, ini uangku untuk membayar si Fulan bin Fulan dan aku berjanji hari ini aku bayar Pak. Nah, yang ngutangin iku jogo kono Pak, pinggir laut kono wisan menanti apa? Pembayaran. Menanti pembayaran Pak. Masya Allah, kuasanya Allah ya kan. Jadi diletakkan di situ itu Pak. Ini loh, kayu loh, enggak bisa ngalirnya itu dengan cepat menuju ke arah apa? Dermaga, kata orang dermaga itu. Terus pakai pinggir kono lah gitu kan ya. Terus pakai pinggir kono loh Pak. Kuasanya Allah bayangkan. Itu hadis Bukhari itu. Lalu siang nunggu yang hutang nunggu nggak ada. Ini gimana? Ada kapal mana sih asik pulang? Waduh nggak ada. Nah, ternyata ada ini Pak, diambil. Lalu dibuka ada suratnya. Masya Allah. Maka itulah kehebatan Allah Pak. Kalau Allah sudah dia percaya kepada Allah bahwasanya ini akan disauli Pak. Selesai.
Nah, dheweke ngutangi wong kadang-kadang ora percaya karo Allah. Ya apa ora akhirnya sik rabu ngono wae kok ya wis ilang tenan gitu loh. Ilang tenan gitu loh. Padha karo aku barang iki. Separuh percaya ya. Ya apa ora gitu kan. Ya jadi sampai saya enggak bayar-bayar orang nyawa aja. Jadi ya Allah, jadi benar-benar sadar baru sadar gitu kan. Jadi jangan pakai otak kiri, Pak. Nggak menyelesaikan masalah. Anda boleh pakai otak kiri hanya sekedar berpikir mencari jalan keluar, Pak. Tapi otak kirimu itu berapa kekuatannya? Ada hal-hal yang tidak masuk di akal dalam diri kita dan kehidupan kita. Maka kekuatannya Allah itu mengalahkan segalanya. Maka sandarkan ke Allah, percayakan ke Allah, dan jadilah Allah sebagai saksi dan penanggung jawab atas itu semuanya. Mari Pak urusannya mari ya, mari. Awan dhewe sik percaya karo makhluk ketimbang karo Allah kok. Ya. Awan dhewe iki jelas banyak ya. Yakin ya, sadar atau gak sadar, saya luweh percaya karo menungso ketimbang karo Allah. Tenang, Pak. Pada kalau ini apa jenis pemilik owner kalau percaya nih mutlak ke Pak Lukman, ajur Pak terakhir apa perusahaan ini. Kalau dia percaya kepada penggawa ini, ajur Pak, ajur Pak. Tapi percaya utama itu ke Allah Pak Lista. Gak usah nyander ke makhluk, nyander ke A ke B, itu gak bangkrut. Jadi nyander itu ya gini, ini dunia bisnis ya. Ini real Pak, real. Ya dalam dunia bisnis relasi itu penting. Dalam ini kan kalau kita belajar di manajemen nopola teori-teori itu relasi nomor satu untuk sebuah kesuksesan dalam sebuah usaha kamu. Tapi itu teori Pak. Relasi terbaik itu Allah Pak, bukan itu. Allahnya. Siapa yang menggerakkan orang bisa menerima apa yang kamu jual? Itu Allah Pak. Jadi sekarang gini, Anda boleh menawarkan, tapi percaya aja ke Allah. Dan nggak perlu kita sebagai seorang muslim itu apa? Ngeremeh apa itu Pak? Nangis-nangis, sopo jenenge mohon-mohon, nggak perlu mohon-mohon ke makhluk. Ngapain mohon ke makhluk Pak? Itu justru menghancurkan masa depan kamu sendiri. Nanti aja sudah, mau tawarin aja. Bismillah, Allah yang Maha Kuasa kok. Gak perlu kita waduh takut. Alah, itu semua adalah justru malah hancur. Allah aja, Allah yang Maha Kuasa kok. Jadi ini yang harus diperbaiki dalam diri kita sebenarnya. Ya, aman Pak? Hah? Aman ini piye? Iya itu prakteknya piye itu. Iki gimana teorinya ngono iki. Insya Allah lah. Curali dungone loh ya. Curali dungone loh. Insya Allah. Cukup insya Allah lah, semoga yang disampaikan tadi dipahami dengan baik. Ini kan obrolan yang terkadang orang kita Pak. Obrolan dengan ya kehidupan yang bisa menambah kita itu lebih dekat ke Allahnya. Jangan dekat ke makhluknya Pak. Jangan dekat ke makhluknya, tapi ke Allahnya yang Maha segala-galanya untuk kita. Gitu ya. Boleh Pak Khair ketika pekerjaannya itu kok gak mari-mari gitu kan ya. Boleh Pak Khair ngetono duit bagi ke jamaah itu mau 50.000 kabeh ngono kan ya. Sedekah ke mereka itu kan ya
Mari insyaallah kan. Tadinya sudah. Sudah tadinya. Sudahnya tadi. Insyaallah. Cukup insyaallah ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.